Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atu Hatim al-Asam as-Sufi rahimahullah. Nomor 24. Istrinya Hatim al-Asam as-Sufi rahimahullah. Hatim al-Asam lagi nih. Qala jami'u hadir nubzah. Wa qad ra'aitu fil asli mudzakaratan li Sayyidil Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bi hadrati Sayyid Ahmad radhiyallahu anhu. Telah berkata orang yang mengumpulkan artikel ini, wa qad ra'aitu fil asli mudzakaratan li Sayyidil Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bi hadrati Sayyid Ahmad radhiyallahu anhu. Zakara fiha tarafan mimma waqa'a li Sayyid Hatim al-Asam radhiyallahu anhu ma ahlihi wa auladihi. Aku telah melihat di dalam kitab asal, aku melihat di dalam kitab pokok, melihat akan satu penuturan daripada Sayyid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di hadapan Sayyid Ahmad radhiyallahu anhu. Penuturan Sayyid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di dalam kitab asal ini, di dalam artikel ini, satu sisi tarafan, satu sisi yang satu cerita yang terjadi pada Sayyid Hatim al-Asam radhiyallahu anhu beserta keluarga dan anak-anaknya. Cerita tentang Sayyid Hatim al-Asam bersama keluarga dan anak-anaknya ketika inda safari lil haji, ketika Hatim al-Asam hendak pergi haji. Ada artikel itu. Nah, kata si pengumpul artikel ini mengatakan fa ahbabtu an ufassila ma ajmaluhu min dzalik, maka aku senang mentafsir, menulis secara terperinci, menyalin di antara cerita-cerita yang banyak global cerita ini, kemudian aku perincikan. Kenapa begitu? Aku senang memerincinya. Idil qasdu minhu al-itti'adu la mujarradul alfazi. Tujuannya adalah saya rinci cerita-cerita Hatim al-Asam. Tujuannya adalah mengambil ibarat, mengambil satu pelajaran, bukan semata-mata hanya sebatas kalimat-kalimatnya atau lafaz-lafaz. Waqad balaguna an Hatim al-Madhkur, telah sampai kepada kami cerita Syekh Hatim al-Asam yang disebutkan bahwasanya Hatim al-Asam itu annahu kana katsirul iyali, bahwasanya Hatim al-Asam itu adalah orang yang banyak keluarganya, banyak anaknya. Wa kana la yamliku syai'an minad dunya, dan adalah Hatim al-Asam itu orang yang tidak memiliki harta dunia. Bal kana ala janibin azimin minat tawakkulil alam minat tawakkuli ala Allah, bahkan Hatim al-Asam adalah orang yang sangat agung melihat sisi keagungan ketawakalannya. Hatim al-Asam orang yang sangat tawakal kepada Allah. Nah, tadi kan dari bahas tawakal, salah satu sifatnya Hatim al-Asam adalah orang yang sangat tawakal. Itu sangat tawakal. Beliau orang yang susah, fakir, miskin, nggak punya apa-apa, tidak punya harta dunia sama sekali. Sisi baiknya, sisi mulianya adalah Hatim al-Asam orang yang sangat tawakal kepada Allah. Mana ceritanya? Berikut ini cerita ketawakalan Hatim al-Asam. Ya, tawakal akan berbuah manis ya. Fajalasa zata lailatin ma'a ashabihi yatahaddatsu ma'ahum fata'arradu li dzikril haji. Satu hari ya, zata lailatin, di satu malam Hatim al-Asam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, bercerita tentang haji ya. Hatim al-Asam ngumpul dengan para sahabatnya, mereka bercerita tentang haji. Pada khala syauqu qalbahu, kemudian akhirnya cerita haji itu sampai membuat Hatim al-Asam
apa syauq, punya keinginan yang kuat ya. Akhirnya sampai pengen lah bahasa cerita-cerita haji bersama teman-temannya Hatim Al-Asam, sampai pengen banget pergi haji. Wa yad'u lakum. Kemudian apa? Summa dakhala ala ahli wa auladi faqala lahum law azintum li abikum ayyadhhaba ila baiti rabbi fi hadzal ami. Akhirnya keesokan harinya Hatim Al-Asam pulang ke rumah menemui keluarganya. Ya. Menemui keluarganya dan anak-anaknya. Terus Hatim Al-Asam berkata kepada keluarga dan anak-anaknya, "Lau azimtum li abikum ayadhhaba ila baiti rabbih fi hadzal ami." Andaikan kalian semua mengizinkan bapakmu bisa berangkat haji di tahun ini. Gimana ya istriku, anak-anakku sekalian, andaikan kalian izinkan bapak mau berangkat haji tahun ini. Wa yad'u lakum, dan akan mendoakan kalian, doa kebaikan buat kalian semuanya. Oh aduh, kata Hatim Al-Asam begitu. Wa ma za'alaikum law fa'altum. Terus kata Hatim Al-Asam, terus apa yang kalian lakukan? Bagaimana menurut pendapat kalian gitu. Andaikan kalian izinkan bapak untuk berangkat haji tahun ini, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang kalian usahakan? Bagaimana lah kira-kira? Hatim Al-Asam ngomong begitu, istrinya nyaut, faqalat zaujatuhu, maka berkata istrinya, wa auladuhu, dan anak-anaknya langsung komen. Komennya bagaimana? Anta ala hadzal halah la tamliku syai'ah wa nahnu ala ma tara minal faqati fa kaifa turidu dzalik, kata istrinya. Wahai suamiku Hatim Al-Asam, engkau dalam kondisi semacam ini, la tamliku syai'a, kau tidak punya apa-apa, wa nahnu ala ma tara minal faqati fa kaifa turidu dzalik, sedangkan kami semua, anak-anakmu, istrimu, kami istri dan anak-anakku semua dalam keadaan susah. Apa yang kau mau dari hajimu? Gitu. Ya bahasa kita mau begini, bang, ya kondisi lu aja, duit kagak gablek, kagak punya apa-apa lah. Ini gua bini lu, anak-anak lu tinggalin juga emang tiap hari susah, nggak punya apa-apa gitu. Bagaimana sih lo? Ini mah bini kita, dia mau orang sufi semuanya ya. Terus apa? Wa kanat lahu ibnatun saghiratun faqalat, anaknya yang kecil nih perempuan. Wa kanat, dan adalah bagi Hatim Al-Asam punya anak perempuan kecil. Dan Hatim Al-Asam punya anak perempuan kecil. Faqalat, maka anak perempuannya yang kecil berkata begini, dia ngasih solusi begini, ma ja'alaikum law azintum lahu wa la yahummukum dzalik. Kata anaknya yang perempuan yang kecil begini, lah apa kendala kalian? Kata anaknya yang kecil belain babanya, apa susahnya kalian semua kalau kalian mengizinkan bapak untuk pergi haji? Kata anaknya yang kecil perempuan, apa kesusahan kalian apa kalau bapak mau haji? Wala yahummukum dzalik, dan tidak ada yang menyusahkan kalian kok kalau dia mau berangkat pergi haji gitu. Akhirnya apa? Da'uhu yadhhabu haitsu sya'a fa innahu aklu rizqi wa laysa birasakin. Akhirnya kata anaknya yang kecil, udah tinggalin bapak gitu. Bapak kita tinggalin aja, yadhhabu haitsu sya'a, biar dia pergi haji semaunya, sesuka dia. Karena dia pengen haji, udah biarin aja dia berangkat gitu. Karena apa? Karena bapak kita tuh akil rizki lah, laisa walaysa birasakin, orang dia pemakan rizki kok, bukan orang yang memberikan rizki. Ya dia sama pemakan rizki, artinya ya yang kita punya kita makan gitu, bukan pemberi rizki. Kalau pemberi rizki kan maksudnya gini, dia mah
pemakan rizki emang kagak punya apa-apa, ya yang jadi terjemahkan, kalau kagak ada ya kagak makan. Orang dia emang gak pernah ngasih rezeki sama kita, biarin aja udah semua dia. Kalau dia mau pergi mah, atau anaknya perempuan yang kecil tuh begitu itu. Akhirnya faqalu, maka keluarganya, anak istrinya yang lain pada bilang begini, sadaqat wallahi hadis saghirah. Keluarganya, istrinya sama anak-anak lain ngomong begini, bener loh bocah kecil, lu ngomong begitu bener dah ya, biarin bapak lu pergi, menjimak agak punya apa-apa sih, kita juga udah biasa susah, biarin dia ikutin kehendaknya, keinginannya pengen haji tahun ini ya. Akhirnya apa? Ya abana intalik haitsu syi'ta. Ngomong akhirnya anaknya yang kecil, wahai bapakku, wahai orang tuaku, berangkatlah kalau kamu mau. Nah, Hatim Al-Asam dikata gitu, faqam, maka beliau berdiri min saati wa waqtihi. Akhirnya berangkat, Hatim Al-Asam berangkat pergi haji. Wa akhrama, kemudian Hatim Al-Asam berikhram bil haji, untuk haji. Wa kharaja, dan beliau keluar musafiran, secara musafir. Akhirnya keluar jadi musafir dari rumah berangkat ya. Begitu Hatim Al-Asam berangkat pergi haji, tinggalin anak istrinya tuh, anaknya banyak masalahnya Hatim Al-Asam. Setelah itu apa? Fata'assafa ala firaqihi ashabuhu wa jiranuhu. Fata'assafa, maka jadi susah, ala firaqihi, berpisah dengan Hatim Al-Asam. Siapa yang jadi susah? Para sahabatnya Hatim Al-Asam dan tetangganya. Sahabat teman-temannya Hatim Al-Asam, tetangganya yang pada susah. Buset Tim, gua kata lu jangan berangkat, lagi cerita-cerita haji lu berangkat juga, malam baru ngomong, pagi lu udah berangkat. Mana susah banget lu, kagak bawa apa-apa kesana pergi haji. Anak bini lu banyak banget tuh anak, kagak dipanin sekali, kagak ditinggalin duit. Pada prihatin, pada susah, sahabatnya Hatim Al-Asam dan pada tetangganya pada susah semuanya. Dengar Hatim Al-Asam jadi berangkat haji. Akhirnya apa? Wadakhalu ala ahli baitihi yubikhunahum haitsu adzinu lahu fil haji. Para sahabatnya Hatim Al-Asam dan tetangganya pada datang ke rumah istrinya, datang ke rumah Hatim Al-Asam. Teman-temannya Hatim Al-Asam pada datang, tetangganya Hatim Al-Asam pada datang, nemuin anak bininya Hatim udah berangkat. Terus mereka pada ngapain? Apa? Pada yubikhunahum haitsu adzinu fil haji. Mereka pada ngomongin, pada menghina, pada ngatain ya, pada nyinggung, nyindir-nyindirin ketika apa? Ketika keluarganya memberikan izin kepada Hatim untuk berangkat haji. Nyindir apa? Lu orang lu kasih aja, lu gimana sih lu? Enggak, belum duit kagak apa-kagak ya. Kopi kagak punya, rokok kagak punya di jalanan, bekal kagak ada, kali gitu timbang-timbang lontong agak ada juga, le tangan kosong bener di jalan. Gimana lu pada ngizin-ngizin aja gitu, diomelin, pada ngomel nih, pada nyinggung tetangganya sama sahabat-sahabatnya Hatim, pada nyinggung anak bininya itu. Faja'alu yalumunahum tilka shaghirata wa yaquluna. Terus apa? Anaknya Hatim Al-Asam yang bocah yang kecil ngomong begini, ini bocah masih kecil udah jadi wali. Babanya wali, anaknya udah jadi wali. Bocah kecil perempuan udah jadi wali. Waja'aluhu yalumunahum tilka shaghirata wa yaquluna. Kata anaknya Hatim Al-Asam tuh yang perempuan yang kecil bilang begini, lau sakata ma takallamna wala adinna lahu. Itu. Andaikan kalian semuanya diam, maka saya mau ngomong. Gitu. Ya. Itu, andaikan kalian semuanya diam, maka saya tidak akan bicara, dan saya juga tidak akan mengizinkan bapak saya pergi haji. Itu. Nah gitu. Jadi ya orang udah susah, yang berangkat susah, nggak punya duit, yang di rumah nggak ditinggalin duit, ditambah lagi tetangga sama sahabatnya Hatim pada datang ngomongin begitu. Lah anaknya yang kecil jawab, lah kalau kamu pada diem, ya, kalau kamu pada diem jangan pada ngomong mulu, maka saya juga nggak bakal ngomong, ya.
Saya juga nggak bakal ngizinin orang tua saya pergi haji, cuman ya dianya apa namanya mintanya berangkat, izin ya mau nggak mau. Akhirnya apa? Anaknya Hatim yang kecil nih, Hatim al-Asam yang perempuan yang kecil itu, farafa'tu as-sabiyatu tarfaha ila samai. Maka anak perempuan kecilnya Hatim al-Asam itu apa? Mendangak ke langit. Kemudian berdoa begini doanya nih. Ya, karena dia udah kondisi apa? Enggak ditinggalin apa-apa. Anaknya yang kecil nih, yang perempuan berdoa kepada Allah. Ilahi wa sayyidi maulaya. Awadtal qauma bi fadlika annaka la tudayyi'uhum fala takhibuhum wala takhjalni ma'ahum. Itu doanya. Ilahi wa sayyidi maulaya, wahai Tuhanku, penghuluku dan apa? Pemimpinku. Awadtal qauma, engkau telah janjikan kepada sekelompok kaum bi fadlika dengan keutamaanmu. Annaka la tudayyi'uhum, bahwasanya kau tidak akan menyia-nyiakan kaum itu, wala takhibuhum, dan kau tidak akan apa? Kau tidak akan merugikan, membuat mereka rugi. Wala takhjalni, dan kau tidak akan apa? Memalukan aku ma'ahum, bersama dengan kaum itu. Gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah kau telah berjanji kepada sekelompok kaum dengan anugerahmu bahwa kau tidak akan menyia-nyiakan mereka? Maka janganlah apa? Janganlah kau berikan kerugian pada kaum itu, dan jangan kau jadikan apa? Jangan permalukan aku dengan mereka. Ini doa anaknya. Bahasa gampangnya, ya Allah, kau telah berjanji orang tuaku pergi haji bersama dengan orang-orang lain. Dengan anugerahmu, niscaya janjimu tidak akan kau sia-siakan orang tuaku dengan kelompoknya berangkat haji. Dan jangan kau permalukan saya nih, kata anaknya, bersama dengan orang-orang yang ada di rumah saya, gitu. Nah, tuh doa anak yang kecil tuh. Habis doa begitu tuh anak yang perempuan yang kecil, fabainama hum ala hadil halati, maka ketika keluarganya Hatim masih dalam kondisi semacam itu, ya, idh kharaja amirul baladi mutasayyidan, keluarlah seorang pemimpin negara, gubernur nih, seorang gubernur keluar berburu di daerah situ, berburu. Tiba-tiba fanqata'a an askarihi, pemimpin itu terpisah dari rombongannya, prajurit-prajuritnya. Fa'atasha atshan syadidan, dan dia mengalami kehausan yang sangat, yang parah. Kehausan, misal dari prajuritnya, dia kagak bawa air. Hausnya udah parah, udah setengah mati kehausan. Kemudian apa? Fakhtaja bi baitihim wa qara'a babahum. Kemudian si gubernur, si pemimpin ini, dia melewati rumahnya Hatim al-Asam. Karena melewati rumah, ada rumah yang dilewati satu itu, akhirnya dia datengin, dia ketok pintunya. Amirul Balad, pemimpin negeri, gubernur lah. Gubernur berburu kehausan, ketinggalan kelompoknya. Terus apa? Karena saking hausnya dia ketok pintu rumah. Kebetulan rumah itu rumahnya Hatim al-Asam. Begitu diketok pintunya, faqalu, maka keluarganya Hatim al-Asam bertanya, man anta, anda ini siapa? Qala, maka menjawab gubernur, al-amiru bibabikum, ada gubernur di depan pintu rumah kalian, yastasqikum, untuk meminta air kepada kalian. Oh, begitu yang datang gubernur, bininya Hatim bingung. Farafa'at zaujatu Hatimin ra'saha ila samai, kemudian apa, istrinya Hatim al-Asam mengangkat kepalanya ke arah langit. Wa qalat, dan berdoa, ilahi wa sayyidi subhanaka batna jiya'an wal yawma yaqiful amiru bibabina yastasqina. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, Maha suci Engkau, semalaman kami dalam keadaan lapar sekeluarga, wal yauma, sementara hari ini telah ada seorang pemimpin gubernur di depan rumah kami yang meminta air kepada kami, gitu. Jadi tiba-tiba
semalaman nggak makan itu orang nggak ditinggalin apa-apa. Iya, Hatim Al-Asam istrinya. Iya, siangnya gubernur datang ke rumahnya minta air. Akhirnya apa? Kemudian summa innaha akhazat kusan jadidan. Kemudian istrinya Hatim Al-Asam mengambil kendi yang baru, famala'at huma'an, kemudian beliau mengisikan dengan air, diisi penuh airnya. Wa qalat lil mutawal minha, kemudian istrinya Hatim Al-Asam berkata kepada orang yang memperoleh air itu, si raja itu, kepada gubernur Hatim Al-Asam, istrinya berkata begini, a'zaruna, wahai tuan, maafkan kami itu. Tuan gubernur, maafkan kami, ini airnya. Fa akhadzal amiru al-qusa fasyariba minhu fastataba asyurba min dzalikal ma. Akhirnya air itu diambil oleh si gubernur, kemudian diminum. Setelah diminum, maka beliau mengatakan ini air luar biasa nikmatnya. Ya karena emang haus banget ya. Udah panas berburu, pausan ketinggalan kelompok. Masya Allah, ini air nikmatnya luar biasa. Itu. Terus faqala hadzadaru al-amir li amirin. Kemudian si gubernur itu berkata begini, apakah ini rumah seorang raja? Oh, ada air senikmat ini. Apa ini rumah seorang raja atau pemimpin? Faqalu, maka keluarganya Hatim, istri dan anak-anaknya berkata begini, berkata begini, la wallahi bal li 'abdin min ibadillahi shalihin. Bukan wahai tuanku, tidak, bukan wahai tuanku, demi Allah kami bukan keluarga raja, kami adalah keluarga hamba-hamba Allah yang saleh. Yu'rafu Hatimul Asam, yang dikenal dengan Hatim Al-Asam. Kami sekeluarga, saya adalah istrinya Hatim Al-Asam, ini anak-anaknya, kami orang biasa, hamba-hamba Allah, orang biasa. Oh, akhirnya si raja begitu disebut suaminya Hatim Al-Asam, beliau mengatakan qala al-amiru qad sami'tu bihi. Iya, saya pernah mendengar nama itu tuh, si Hatim Al-Asam itu. Saya pernah dengar nama itu. Oh, berarti dia suamimu? Iya, dia suamiku. Jadi raja tuh tahu Hatim Al-Asam orang soleh. Akhirnya faqala al-waziru, ya sayyidi innahu akhramal barihata bil haji wa safara. Menterinya raja ngomong begini, wahai raja, wahai gubernur, saya mendapatkan kabar Hatim Al-Asam kemarin sudah berihram berangkat haji dan sudah bermusafir ke Mekah. Walam yakhlif li'iyalihi syai'an, dan dia berangkat pergi haji tahun ini sama sekali tidak meninggalkan bekal apapun untuk keluarganya. Wa ukhbirtu annahum al-barihata batu jayya'an, dan saya mendapat kabar bahwa keluarganya Hatim Al-Asam itu semalaman ini, seharian ini nggak makan sama sekali. Kaget raja kan dibilang begitu. Masya Allah, Hatim Al-Asam pergi, suamimu pergi, emang orang soleh, dia tahu, nggak ninggalin apa-apa sama sekali. Jadi semua ini sekeluarga dari kemarin nggak ada yang makan. Emang tukang culok kemana? Itu namanya. Oh, orang kelojot. Iya. Masya Allah, kata dia. Jadi menterinya nyeritain, suaminya udah berangkat kemarin hari yang lalu pergi haji. Ini istrinya udah beberapa hari ini emang nggak ada yang makan. Akhirnya raja ngomong begini, faqala al-amiru, maka berkata si raja, gubernur maksudnya, wa nahnu aidan qad saqalna alaihim al-yawma wa laysa minal muru'ati yusaqilu mislana mislahu. Gitu. Lah, suaminya pergi berangkat haji tanpa membawa bekal, keluarganya yang ditinggalkan pun tidak diberikan bekal apa-apa, yang ditinggalkan nggak ada. Dan kami kemarin justru malah memberatkan mereka. Gitu. Kami pada hari ini datang kemarin justru memberatkan kalian. Walaysa minal muru'ati, tidak ada muru'ah, tidak ada wibawa sama sekali bagi kami seumpama kalian. Kata si raja begitu. Akhirnya si raja ambil keputusan, summa halal amiru min taqatahu min wasatihi wa rama biha. Kemudian si raja melepas sabuknya. Raja tuh punya sabuk di pinggangan dilepas sama si raja, terus ditaruh di tanah, dilempar ke tanah. Tuh sabuk saya.
ya, fiddari, di tanah di rumahnya Hatim itu. Sumaqala, kemudian raja berkata, man ahabbani falyulqi min taqatahu. Hai para prajuritku, siapa yang cinta kepada aku, maka copot sabukmu, taruh di situ. Siapa di antara kalian yang cinta kepadaku, maka lepaskan sabukmu dan lempar ke tanah ini, ke rumah ini. Yang saya lempar di bawah, itu kan posisi masih di depan rumahnya Hatim al-Aswad. Akhirnya fahulla jami'u ashabihi manatiqahum. Akhirnya semua prajurit melepas sabuk-sabuknya, dilepas, ditaruh, semua itu ditumpuk di situ. Sabuknya mau diapain? Waramau biha ilaihim. Dia lempar ke situ semua. Seman sorabu, kemudian mereka bubar pulang. Ya. Lah besoknya salah satu menteri, salah satu ya orang kerajaan, al-wazir itu menteri, orangnya raja lah datang. Faqala al-waziru assalamualaikum ahlal baiti. Datang dia, assalamualaikum ya ahlal bait. Datang lagi ke rumah Hatim al-Aswad. Assalamualaikum ahlal bait, la atiyannakum as-sa'ata bi samani hadzal manatiqi. Saya datang lagi ke rumah kalian dengan membawa hasil apa? Dengan membawa hasil jual sabuk itu. Sabuk itu dikumpulin dijual. Gitu. Dengan membawa ini nilai sabuk yang sudah dijual. Falamma nazala al-amiru raja'a ilaihim al-wazir wa dafa ilaihim samanatil kalamanati. Maka ketika si Amir turun dari kendaraannya, wazir kembali lagi kepada keluarganya Hatim. Kemudian si wazir tadi memberikan kepada keluarganya Hatim samanatil kalmanatik, hasil jual jadi itu gesper sabuk semuanya dijual dan nilainya banyak, malan jazilan, harta yang banyak ya. Wastaruddaha minhum, kemudian diberikan kepada keluarganya Hatim. Tuh, dia kagak punya duit, makan aja kagak, itu gesper dijual katakan puluhan juta, akhirnya dikasih keluarganya Hatim. Ya umpamanya, ya Hatim, wahai keluarganya Hatim, ini raja perintahkan kepada saya bahwa sabuk yang kemarin dikumpulkan dijual, dan ini hasilnya, ambil semuanya buat kalian. Akhirnya apa? Falamma ra'at as-saghirah. La falamma ra'at as-saghirah dzalik bakat bukaan syadidan. Lah ketika anak perempuannya yang kecil itu, Hatim al-Aswad melihat bahwa keluarganya dikasih harta yang begitu banyak oleh si raja itu, orang suruhan raja. Itu anaknya yang kecil yang perempuan nangis. Bakat bukaan syadidan, nangis pokoknya nangisnya inilah. Parah lah nangis. Gitu. Lah akhirnya kan si raja dan para utusannya itu bertanya, faqalu laha ma hadzal buka. Mereka bertanya, apa yang membuatmu nangis wahai anak kecil gitu ya. Kenapa kau nangis? Ini pemberian dari raja yang kemarin dikumpulkan semua diberikan kepada keluarga kalian. Gitu. Wa kana yang bagi laki antafrahi. Fa innallaha qad wasa'a alaina. Kata utusan raja begini, seharusnya kamu senang. Karena Allah telah memberikan keluaskan rezeki kepada kami. Yang rezeki ini kami berikan kepada keluarga kalian. Lah kenapa kalian justru malah menangis dikasih harta segini banyak? Karena kalian susah, belum pada makan. Suami kalian berangkat haji pun nggak bawa apa-apa. Lah girang, senang, jangan nangis gitu. Terharu anaknya. Akhirnya apa? Faqalat, maka berkata anaknya Hatim yang perempuan tuh, anak kecil perempuannya Hatim berkata begini, ya ummi, wahai ibuku, wallahi demi Allah, inna buka ilam ma batna al-barihata jiya'an wa nadhara ilayna makhlukun nadratan wahidatan fa'aghnana ba'da faqrina. Wahai ibuku, demi Allah, sesungguhnya menangisku ini ketika seharian kita tidak makan dalam keadaan lapar, kemudian ada seorang makhluk yang melihat kita. Satu kali saja dia melihat kepada kita, kemudian ia mencukupi kita setelah kefakiran kita.
Ya makhluknya itu si raja sekali melihat aja memberikan kecukupan kepada kita sampai begininya. Artinya apa? Lah bagaimana faidan nazar ilainal karimu al khaliq, bagaimana lagi kalau yang melihat kita adalah Allah yang maha karim, Allah yang maha mencipta. La yakiluna ila ahadin tarfata ainin, maka niscaya siapapun tidak akan percaya, ya, tidak akan percaya, sekedipan mata pun tidak akan percaya. Artinya apa? Allah melihat Allah kita nih jadi tawakal gitu. Allah utus seorang raja sampai datang ke rumah kita, melihat kondisi kita begini, sampai dia memberikan harta begitu banyak kepada kita. Allah berikan harta kepada kita begitu banyak melalui wasilah raja. Bagaimana lagi raja melihat sekali kepada kita, banyak memberi kepada kita, bagaimana lagi Allah yang maha mulia, lagi maha pencipta, ya. Maka tidak akan luput sekedipan mata pun bahwa Allah pasti menanggung rezeki buat kita. Allahumma anzur ila abina wa dabbirhu ahsanat tadbir. Akhirnya si anaknya berdoa maksudnya gini, ya Allah, keluarga kita dikasih rezeki banyak banget, terus bapak saya bagaimana di sono, gitu ya. Dia berangkat haji nggak bawa apa-apa, dia bagaimana di sono. Ya, anaknya yang kecil doa, Allahumma dabbirna, Allahumma unzur ila abina wa dabbir apa? Allahumma unzur ila abina wa dabbirhu ahsanat tadbir. Ya Allah, lihatlah bapak kami, ya Allah, lihatlah bapak kami dan aturlah dia dengan sebaik-baik pengaturan di sana. Itu ya doa anaknya yang kecil, langsung didoain. Ya. Hadza makana minal amril aulad, ini yang terjadi pada anak-anaknya Hatim al-Asam. Beberapa hari tidak makan, tiba-tiba saking tawakalnya Allah berikan rezeki melalui seorang raja kepadanya. Lah wa amma makana min amri abihim fa innahu lama kharaja muhriman wa lahiqa bil qaumi maridu amirur rukabi. Lah sementara masalah bapaknya atau Hatim al-Asam sementara yang terjadi pada Hatim al-Asam adalah ketika Hatim al-Asam keluar dari rumahnya menggunakan pakaian ihram haji, tiba-tiba di perjalanan Hatim al-Asam bertemu dengan sekelompok orang. Ada sekelompok orang haji yang kepala rombongannya sakit. Itu Hatim ketemu dia tuh, rombongan itu. Terus kata kepala rombongannya begini, fatalabu lahu tabiban falam yajiduhu. Itu kepala rombongan kan sakit, ada kaum ya, kelompok orang yang berangkat haji juga, itu kepala rombongannya sakit. Akhirnya anak buahnya nyari dokter kemana-mana, kagak ketemu tuh dokter. Akhirnya kepala rombongannya ngomong begini, faqala, maka berkata kepala rombongan si kaum itu, hal min abdin solihin, apakah di sini ada orang soleh? Kata kepala rombongannya. Nah, terus anak buahnya orang-orang yang ya pokoknya anak buahnya kepala rombongan itulah, orang-orang yang ngikutin dia pada ngasih isyarat ke Hatim al-Asam. Ya Syekh kepala rombongan, di sini nggak ada orang soleh, adanya itu Hatim al-Asam. Ya orang soleh ya itu, kata orang-orang yang ikut kepada kepala rombongan itu. Nah kemudian kata kepala rombongannya begini, ya sudah kalau begitu Hatim al-Asam suruh kemari. Akhirnya Hatim al-Asam datang ke situ. Falamma dakhala alaihi wa kallamahu, maka ketika Hatim al-Asam datang kepada kepala rombongan yang sakit itu dan berbicara kepadanya, da'alahu, maka Hatim al-Asam mendoakan dia. Didoain Hatim al-Asam supaya kepala rombongan itu sembuh. Benar langsung sembuh seketika didoain Hatim. Fa'ufiyah, maka disembuhkan min waktihi, seketika. Itu orang didoain Hatim al-Asam sakit langsung sembuh. Akhirnya apa? Fa'amarallahu al-amiru bima yarkabu wa ma yakulu wa ma yashrabu. Akhirnya kepala rombongan itu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan memberikan kendaraan kepada Hatim al-Asam. Saya begini ya, Tuan,
Anda orang soleh, alhamdulillah kau doakan saya sakit sampai sembuh, udah sehat lagi. Sekarang ambillah nih kendaraan, kasih onta. Gaji mau jalan kaki hati mah, kata gablok onta. Kasih onta, dikasih makan, dikasih minum, enak-enak semuanya. Oh, hati rezekinya ada tengah jalan. Anaknya mau dapat rezeki dari raja, mikirin bapak gua bagaimana di sana, nggak tahu babanya lain lagi ceritanya. Ya itu tiba-tiba ada kepala rombongan, kepalanya sakit. Nyari dokter kagak ketemu, ditanya ada nggak orang soleh sini, ada tuh Hatim Al-Asam, suruh kemarin aja didoain sembuh, dikasih kendaraan, makan, minum, semuanya stok dikasih buat perjalanan ke Mekah. Hatim kan bingung bisa kasih begitu. Hatim malah mikirin anak bini gue bagaimana, ini gue dikasih kuda, onta, makan, duit semua ada. Anak-anak bini gue belum pada makan di rumah, begitu ceritanya. Jadi anaknya, keluarganya mikirin dia nggak bawa apa-apa. Sekarang Hatim udah dapat apa-apa dari orang mikirin keluarganya, nggak punya apa-apa di rumah yang dia tinggal. Akhirnya si Hatim tidur, fanama maka Hatim Al-Asam tidur, fanama maka tidur Hatimun tilkal lailata, beliau tidur di malam itu mutafakkiran fi amri iyalihi, dia tidur mikirin keluarganya. Ya Allah, alhamdulillah ada orang minta tolong saya doakan sembuh, kepala rombongan itu juga raja. Ya, saya dikasih kuda, dikasih kendaraan, dikasih makan, dikasih minum. Makanan minuman bukan yang diminum, yang digantungin juga ada buat persiapan. Tapi saya mikir-mikir keluarga saya bagaimana, apa mereka udah makan apa belum, anak istri saya. Mikir-mikir tidur Hatim Al-Asam. Akhirnya faqilah fi manamihi, ngimpi akhirnya Hatim Al-Asam. Begitu ngimpi dikata gini, ya Hatim, man aslaha muamalatahu ma'ana, aslihna muamalatana ma'ahu. Wahai Hatim, siapa yang orang yang berbuat baik, siapa orang yang berbuat baik kepada kami, maka kami akan berbuat baik kepadanya. Tuh, dalam tidurnya jadi kayak gitu. Ya Hatim, siapa orang yang berbuat baik kepada kami, maka kami akan berbuat baik kepadanya. Akhirnya apa? Summa ukhbira bimakana min amri iyalihi. Ya. Akhirnya dia dikasih tahu bahwa keluarganya juga melalui mimpi juga, dia dikabarkan bahwa keluarganya juga diberikan harta yang banyak, duit banyak oleh raja karena nolongin raja kehausan minta minum. Lah si Hatim juga begitu, nolongin kepala pemimpin, raja juga pimpinan yang sakit, didoain sama Hatim sembuh, sampai dia dikasih makan, minum, dikasih kendaraan juga. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Aksar sana Allah Ta'ala, Hatim banyak memuji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tuh ya, falamma walamma qadha hajjata warja'a talaqahu auladuhu. Nah, ketika Hatim Al-Asam telah selesai melaksanakan hajinya, waraja'a kemudian ia kembali ke rumah. Hatim pergi haji udah selesai, dia pulang ke rumah. Talaqahul auladu, kemudian beliau bertemu dengan anak-anaknya. Terus apa? Fa'ataqas saghirata wa baka. Terus fa'anaqah, anaknya yang kecil merangkul nyikut. Yang perempuan yang kecil tadi kemudian nangis. Begitu nangis kemudian Hatim langsung ngomong sama anaknya begini, sigharu qaumin kibaru qaumin akharina. Gitu. Apa? Apa namanya, anak kecilnya kaum, ya, anak kecilnya kaum menjadi pembesarnya kaum yang lain. Itu disinggung begitu, anak kecilnya kaum menjadi pembesar kaumnya yang lain. Artinya gara-gara dia nih, jika gara-gara dia tawakal segitunya kepada Allah sampai raja ngasih dia apa-apa, kemudian sementara si Hatim Al-Asam di tengah perjalanan juga kebagian juga. Terus dibilang begini, innallaha la yanzuru ila akbarikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat tidak melihat besarnya kalian. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat besarnya kalian, walakin yanzuru ila a'rafikum, ila a'rafakum bihi. Akan tetapi Allah melihat akan tetapi Allah melihat kepada orang yang lebih kenal kepada Allah, ya, yang lebih mengerti. Allah melihat kepada orang yang paling mengerti di antara kalian.
fa'alaikum bima'rifatihi, maka tetaplah kalian makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Kenapa? Wal ittikalu alaihi, dan percayalah kepada Allah. Fa inna man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, karena sesungguhnya orang yang tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ini soal tawakalnya. Itu. Ya Allah nggak pernah ngelihat orang tua, orang gede, orang dewasa, enggak. Yang Allah lihat apa? Biar kata bocah, kalau bahasanya Hatim Al-Asam, neng lu biar kata lu bocah, tapi lu lebih kenal sama Allah ketimbang orang lain. Artinya apa? Anaknya kayak gitu udah ma'rifat. Oh. Anaknya yang perempuan yang kecil hati malas itu udah ma'rifat kepada Allah. Coba. Hati ma'rifat bagaimana? Bisa tawakal. Lu kalau dia kagak ngomong itu nggak jadi juga hati bagi haji. Padahal kagak gablek apa-apa. Tapi karena pasrahnya luar biasa. Nah, kalau di kitab Imam Ghazali itu ngomong begini, Maudhi'un Nusrah namanya. Tawakal kepada Allah dalam hal pertolongan Allah pasti datang. Gitu. Ya. Pertolongan Allah pasti datang. Orang susah, miskin nggak punya duit. Kita nih susah, miskin nggak punya duit. Ingat, percayalah kepada Allah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Tuh, itu tawakalnya di situ. Tawakal yang dalam nolong. Jadi bagaimana caranya? Nah, begini kata Imam Ghazali, in tansurullaha yansurkumullah, yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah pasti menolongmu. Ini dua-duanya nolong ini. Itu. Ya. Hatim Al-Asam nolong raja yang sakit dengan cara mendoakan dia. Sementara keluarganya Hatim Al-Asam nolong raja yang kehausan dengan cara memberikan air. Intan surullah ya surkum. Kalau kamu nolong agamanya Allah, artinya nolong agama, nolongin orang itu termasuk perbuatan agama, anjuran. Pasti Allah akan nolong. Disitulah posisi tawakal manusia. Ya, jadi manusia disuruh tawakal dalam hal menolong Allah. Kalau tawakal nih, gini, kita susah, miskin, nggak punya duit, kebutuhan kita banyak, udah saking sempitnya hati. Coba dah berbuat nolong orang. Tetap kita nolong orang, itu salah satu jalan. Karena kalau dalam posisi terhimpit, kejepit, apapun keadaan kita, kalau kita nolong orang, pasti Allah akan tolong. Di situ tempatnya tawakal. Artinya percayakan hatimu bahwa Allah pasti menolong. Dengan cara apa? Kau berikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Gitu caranya. Gitu. Jadi Imam Ghazali gitu ngomong. Itu Maudhi'un Nusrah. Jadi pasrah kepada Allah dalam porsi menolong orang. Ya. Keadaan kita kayak apa? Pasrah. Terus apa? Nolong orang, Allah tolong. Pasrah di situ. Itu. Jangan pasrah diem aja. Oh, minta-minta, gue juga belum makan, gitu ya. Udah susah nyusahin lagi lu datang. Jangan. Jadi kita disuruh di situ pasrah sekaligus nolong orang, karena Allah akan menolong. Dalilnya mana? Yaitu intan surullah yan surku. Itu dalilnya. Imra'atu bin Hajar Al-Haytami wallahu a'lam bishawab.